Nah, tentunya Prof mendengar dan tahu ada polemik di Indonesia tentang polemik nasab. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam polemik nasab alwi yang hampir 3 tahun belum ada penyelesaian. Kemarin dalam acara Bisikan Roma yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Bang Haji juga menanyakan tentang polemik nasab yang sekarang masih berkembang dan belum ada penyelesaian secara tuntas. Menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar, negara itu tidak bisa mencampuri urusan agama masing-masing. Namun, negara atau Kementerian Agama bertugas untuk mendekatkan agama dengan penganutnya. Ketika agama dekat dengan penganutnya, maka perilaku atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum tidak akan pernah ada. Dan beliau juga secara pribadi menyatakan bahwa yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nasab itu tidak terlalu penting. Ketika orang bertakwa, ya itulah yang paling mulia. Baik, saudara-saudaraku, kita saksikan saja bagaimana penjelasan beliau tentang polemik ini bersama-sama. Ada polemik di Indonesia tentang polemik nasab. Tentang polemik nasab Alawi ini. Ini polemik ini sudah berjalan hampir 3 tahun, Prof. Sampai saat ini, menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Solusinya atau seperti apa? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cecak itu cecak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cecak. Jangan juga mencecakkan buaya, bahaya dua-duanya. Jangan mengharimaukan kucing dan juga jangan mengkucingkan harimau, dan itu bahaya. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Kan ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, la fadla li arabiyyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di antara orang yang lain ya kan. Jadi bagi kita semuanya di sini, kita hormati orang siapa yang spiritualitasnya itu mirip dekat dengan Rasulullah. Saya, Bang Roma, saya pribadi tidak ada nasabnya langsung dengan Rasulullah. Tapi saya ingin sekali nasab spiritualitas saya itu dekat dengan Rasulullah. Apa artinya nasab biologisnya dekat? Tapi kalau perilaku kita seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Saya bukan bernasab Rasulullah, tapi saya ingin menjadi nasab spiritualnya Rasulullah. Kan dalam Quran juga ada kan. Kanaan itu, anak, jangankan nasabnya, anak biologisnya Nabi Nuh. Ya. Sementara yang naik di perahunya itu hanya nasab spiritualnya yang naik di perahu kan. Anakku naiklah di atas perahu. Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual itu. Ya kan? Jadi anak kandung sendiri itu tenggelam. Yang selamat itu adalah nasab spiritual itu. Nah, ini mengingatkan kita kebenaran ayat. Ya, inna akramakum minallahi atqakum. Nah, itu. Baik, Prof. Jadi memang yang Prof katakan tadi, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim.
Cuman masalahnya begini, Prof. Ini sampai detik ini polemik ini berkembang, terus bergulir, bahkan sampai kepada ada indikasi-indikasi mereka tuh mau menjajah Republik ini. Seperti kalau kita lihat di media sosial kan, bahwa kalau tidak ada Ba'alawi, Indonesia tidak merdeka. Yang memerdekakan Indonesia adalah Ba'alawi dan sebagainya. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Nah, kemudian begitu diteliti oleh seorang Kiai Haji Imaduddin Utsman, ternyata secara sejarah secara munasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai turunan Nabi. Begitu juga dari ilmu DNA tidak terkonfirmasi. Nah, sampai saat ini belum ada sebuah lembaga yang netral, artinya menengahi gitu, bahwa prinsip orang yang memprotes itu adalah ada satu quote and quote, satu bahaya di samping bahaya menghegemoni secara spiritual, ada upaya hegemoni secara politik gitu loh. Nah, ini sudah terkonfirmasi sangat jelas. Oleh karena itu di sini diharapkan pemerintah itu hadir ya untuk memberi satu solusi, satu jalan keluar daripada polemik. Kalau enggak ini semakin tegang gitu loh, Prof. Nah, sampai di kalangan PBNU sendiri kan telah terjadi perpecahan yang luar biasa gitu. Sejarah membuktikan kita ya bahwa semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin jatuh kemanusiaan itu. Nah, inilah fungsi kami, Bang Roman. Saya katakan kepada publik, misi Kementerian Agama itu selain misi untuk menjadi WTP wajar tanpa pengecualian, ada kriteria yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama. Apa itu? Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin menyatu antara umat dengan ajaran agamanya, maka semakin sukses Kementerian Agama itu. Kalau umat beragama di Indonesia menyatu dengan ajaran agamanya, tidak usah ada polisi, tidak usah ada pintu. Polisinya adalah akidahnya, ajaran agamanya menjadi pengawal. Itu bukan hak saya. Di sini ada polisi banyak, tapi juga kehilangan juga banyak, ya kan? Kenapa? Berjarak antara penduduk dengan agamanya. Nah, tantangan kita ke depan, Kementerian Agama ini, bagaimana mendekatkan antara umat dengan ajaran agamanya. Kalau ini dilakukan, Masya Allah, agama apapun kalau kembali kepada agamanya, tentu tidak ada agama yang menghalalkan korupsi. Semua agama menganjurkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kira-kira saya sudah menangkap bahwa polemik ini tangkapan saya, Prof. Polemik ini tidak boleh diformalkan kira-kira gitu. Bukan gitu, Prof. Jangan dibawa ke satu hal yang formal, diformalkan itu nggak boleh. Ya, kalau emas saya, Bang, kalau pemerintah terlibat, itu bukan memecahkan persoalan, menambah persoalan. Jadi sikap pemerintah dalam suatu persoalan, ada kalanya harus terlibat, ada kalanya tidak boleh terlibat. Ya kan? Mencampuri urusan agama, individu masyarakat, itu jangan. Agama punya batasnya, negara punya batasnya. Jadi jangan negara mencampuri urusan privat setiap agama, itu prikit itu. Tapi juga jangan agama masuk ke dapur pemerintahan. Kita kan ada pembagian tugas nih. Memang Islam tidak membedakan, garis demarkasinya nggak ada. Tetapi persepakatan kita di Indonesia ada ulama, ada umara. Di mana tugasnya ulama memberi fatwa? Di mana tugasnya pemerintah merealisasikan fatwa itu? Jangan pemerintah membuat fatwa, tapi sebaliknya jangan ulama yang mengimplementasikan fatwanya sendiri. Ada couplingnya. Makanya itu kalau pembagian tugas ini kita atur sedemikian rupa. Demikian tadi saudara-saudaraku penjelasan dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi saudara-saudaraku. Semoga polemik nasab ini cepat berakhir. Pelurusan sejarah itu harus suatu keniscayaan, karena saya pribadi sebagai anak bangsa ini sangat geram ketika sejarah dibelokkan. Kita sama-sama berjuang meluruskan sejarah. Kita bangsa besar harus punya harga diri. Kita bukan bangsa ecek-ecek. Perjuangan kemerdekaan itu leluhur-leluhur kita yang memperjuangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.